Ayo apa yuk? Babi ibu bab. Duh. Podcast. Podcast. Jadi menurut kamu sebenarnya tujuan kita hidup itu apa? Enggak ada men. Enggak ada tujuan. Aduh. Apa udah agak pahit banget? Sebenarnya kalau mau buat podcast itu tadi malam itu seru kayaknya. Iya. Kayak ada konten podcast lah ya bos. Sebenarnya esensi daripada sebenarnya tujuan dari ibadah itu apa sih? Apakah itu hanya hidup, bentuk- tujuan hidup. tujuan hidup itu terlalu Loh, Mungkin itu yang terlalu- berdekatan dengan kita. Ya, yang paling mungkin- berdekat itu hidup ini. Maksudnya gini, tujuan kita dihidupkan itu apa? Apakah kita hidup ini dengan mau kita atau dari mau sesuatu yang di luar kita? Sebenarnya kita hidup ini itu mau kita atau kemauan sesuatu yang di luar kita? kalau kita pakai paradigma formatif. Ya. Normatif. Oke. Kalau kita menggunakan yang normatif sesuai apa yang didahulukan oleh Al-Qur'an. Nah, gitu dah. Gimana tuh? Apa jahitnya? Wa khalaqtul jinna wal insa Wal khalaqtul insa wal jinna wa khalaqtul jinna wal insa wa illa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pertanyaan lanjutannya ketika kita menyembah, kalau kita enggak, kenapa di situ harus pakai redaksi seperti itu? Apakah memang Tuhan itu gila pujian? Iya. Apakah itu hanya di sana sebagai basa-basinya Quran atau dalam kata kutip majasnya Quran? Iya, benar. Atau memang ada hal lain? Kalau kita pakai yang pertama, Tuhan gila pujian, kita nggak nyembah Tuhan pun Tuhan nggak jadi turun kan derajatnya. Tuhan ya tetap Tuhan. Di paradigma normatif ini. Nah, lalu ketika menggunakan yang kedua, apakah itu bentuk majas atau memang sebenarnya di sana majas yang saya maksud di situ, apakah memang ada makna tertentu yang secara lebih spesifiknya? Makhlukul Jinna wal insa. liya'budun. Apakah hanya maknanya literal menyembah seperti menyembah biasanya, atau memang ada ya'budun itu punya akar kata yang lebih powerful yang bisa kita gunakan bukan hanya sebagai sholat, bukan cuma sebagai puasa. Maksudnya intinya bukan cuma penghambaan secara itu aja gitu. Nah, di sana masih ada apa ya? Masih belum terjawabkan juga. Kalau secara nyembah itu kan artinya menjadi menghormati Tuhan gitu kan. Paling enggak itu makna yang sama dengan sembah itu adalah menghormati atau mengikuti semua apa yang perintah Tuhan dan menjauhi apa yang dilakukan, itu nyembah. Kayak benar-benar nurut kepada Tuhan. Nah, sekarang kemauan Tuhan itu apa? Kan gitu kan. Kalau memang mencari kata untuk menyembah, oke. Jadi makna nyembah itu maksudnya sembah itu kan akar kata yang makna yang nurut gitu kan. Artinya apapun yang budak gitu kan. Budak Tuhan ya. Ya hamba Tuhan gitu. Sehingga ketika disuruh ya harus nurut, ketika dilarang ya harus nurut. Nah, apa kemauan Tuhan? Kemauan Tuhan yang harus dituruti seperti apa? Kan perlu itu. Maknanya luas banyak kan gitu. Nah, silakan. Bagaimana tanggapan Anda? Kayak misalnya bekerja, apakah itu juga termasuk menyembah, terus mencari istri misalnya, terus ya kalau sholat sudah pasti kan, sholat, puasa kayak gitu kan, itu kan udah pasti dikategorikan sebagai menyembah karena memang tuntutan syariatnya. Tapi apakah kayak kita bekerja, mencari uang, mencari ilmu, kuliah, kemudian menghidupi anak istri, kemudian yang jomblo bisa mencari pasangan, apakah itu juga termasuk menyembah?
di kategori menyembah? Iya. Ya. Iya. Berarti makna menyembah itu banyak. Enggak gini. Kalau memang nyembah itu sama dengan nurut sama Tuhan, mencari istri, ya mencari pasangan hidup atau menghidupi anak-anak juga kemauan Tuhan. Gini. Gimana? Saya Oke, mencoba membongkar dari sisi ada logical fallacy. Pertama, saya akan jawab dari pernyataan kedua tadi. Pernyataan kedua ketika kita apakah penyembahan itu sama dengan menghormati, itu kan pernyataannya. Atau enggak ya pernyataan atau pertanyaan di sana. Saya rasa menurut saya Profesor Debos. Ini hanya podcast kawan-kawan. Jadi tidak ini kan hanya sharing aja ya. Jadi ketika teman-teman ada pendapat lain dari kita yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Oke, silakan Mas lanjut Mas. Jadi di sana ada semacam gini. Dalam tradisi terjemah. Dalam tradisi terjemah, pemilihan kata pemilihan kata yang sekiranya itu menimbulkan satu permasalahan atau akan menimbulkan satu problem lagi, polemik-polemik tertentu itu biasanya dihindari. Dan ketika si penerjemah itu melakukan terjemah, maka dia akan memilih dari berbagai kosakata yang tersedia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saya kan gitu. Nah, ini kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya di awal, kalau saya tidak bisa memastikan ya mudun di situ apakah itu sebagai majas. Maksud majas apakah di sana memang punya akar kata bukan hanya sebagai menyembah atau apa lagi? Selain menyembah misalnya. Oke, teruskan. Mungkin bisa dia di kamus kamus bahasa Arab apa tuh? Lisanul Arab. Lisanul Arab atau mungkin ya biasanya kan kita bakalan ngerujuk ke sana. Bagaimana kata ya mudun di sana digunakan, bagaimana nanti konteksnya. Kan nanti kan sampai ke sana. Kemudian itu kalau kesimpulannya gini, untuk pernyataan kedua tadi saya masih belum bisa memastikan apakah memang menyembah itu sama dengan menghormati. Saya belum bisa mengatakan. Kemudian saya akan menjawab pernyataan pertama. Berarti pernyataan pertama itu kita sepakati dulu. Kalau di sana itu menyembah, yang betul itu menyembah, gitu kan tadi. Oke. Kalau yang pertama tadi itu menyembah, lantas tujuan Tuhan menciptakan kita menyembah itu untuk apa kan? Gitu kan? Pertanyaannya. Apa sih tujuan Tuhan itu menciptakan manusia itu buat apa gitu kan? Ya awalnya terus dijawab pakai normatif tadi dengan menyembah. Nah berarti menyembah kalau sudah menyembah buat apa gitu kan maksudnya? Ya. Kalau kita lihat dari sisi makosidnya, kalau kita baca makosid itu apa bang? Makosid itu kayak semacam kan ini tujuan paling puncak tujuan dari satu permasalahan, atau kalau kita tarik ke hukum, tujuan dari adanya hukum itu buat apa. Nah kalau kita tarik ke bagian-bagian seperti itu, nanti di bagian-bagian tertentu itu akan ada yang disebut dengan al-maqsadul a'la. Nah di situ ada, dari beberapa tokoh-tokoh yang mengatakan tentang puncak maqasid yang ada di dunia ini itu adalah satu aja, nggak ada yang lain, adalah tentang masalah ketuhanan. Nah, ketika berbicara tentang masalah ketuhanan, entah itu mungkin Tuhan mau sombong ya kayaknya. Nih, aku nih Tuhan loh. Kamu kuciptakan lah. Maksudnya biar manusia itu tahu kalau mereka itu punya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada. Tapi meskipun sebenarnya dengan tanpa seperti itu, ya Tuhan ada. Mungkin seperti itu. Karena ya buat apa lagi Tuhan menciptakan kalau bukan untuk menunjukkan kalau Tuhan itu esa, kalau Tuhan itu kuasa. Apakah memang sombong itu ke Tuhan itu nggak boleh? Saya rasa boleh. Kalau kita belajar masuk ke taklim, para pencari ilmu itu tidak boleh sombong. Karena kenapa? Karena sombong itu adalah sifat Tuhan. Sombong itu kan sebenarnya
Kenapa kita nggak boleh sombong? Karena kita memiliki keterbatasan. Aku nih bisa ini, tapi nyatanya di sisi lain nggak bisa. Lalu kita tarik ke masalah Tuhan, ke Tuhan. Apakah Tuhan seperti itu? Kalau Tuhan sombong, aku bisa nyiptain bumi. Apakah Tuhan bisa nyiptain yang lain? Bisa. Beda seperti manusia. Ini aku nih bisa matematika, bisa algoritma, bisa ini. Tahu nggak hukum? Mungkin bisa aja enggak. Ya mungkin bisa tahu, cuma paling sedikit tahunya. Di situ ada keterbatasan pengetahuan manusia. Sedangkan Tuhan tidak. Makanya di situ dari ketidakterbatasan pengetahuan Tuhan yang disebut dengan alimun, ya kan, alimun kan? Khallaqul alim. Alim. Maha tahu. Berarti pengetahuan Tuhan itu nggak terbatas apapun, nggak terbatas ruang dan waktu atau apapun itu. Kemudian itu ditarik ke masalah sombong. Nah, sombong itu ya mungkin itu oke aja. Nah, dari sombong itu mungkin Tuhan mau menunjukkan nih, aku ini kuasa. Kau kuciptakan, mintalah ke aku nih. Aku akan kasih apa yang kamu minta. Mungkin seperti itu. Nalarnya. Nalar apa itu? Logikal falasi. Nalar karo. Enggak. Oke. Jadi Lanjut. Jadi menyembah, ya yang dikatakan aku ciptakan manusia, jin, masuk jin. Itu untuk menyembah, untuk menyembah. Cuma permasalahannya itu menyembah yang seperti apa? Apakah kita lahir ke dunia ini termasuk sudah menyembah Tuhan? Tapi ya nggak bisa dikatakan juga, karena Tuhan menentang kafir Quraisy yang pada situ jahiliyah, ya maksudnya menyembah berhala dan sebagainya. Padahal itu kan udah lahir. Tapi kadang ada yang memaknai kalau kita itu hidup, ya, maksudnya kita lahir terus ikut alur kemanapun kita berada, itu juga termasuk menyembah karena nurut. Dia nggak yang sesuai takdir Tuhan. Takdir Tuhan itu. Jadi menyembah itu artinya ya harus menuruti apa yang kemauan Tuhan. Tuhan mau kayak gimana, ya dia ikut aja. Oh gitu. Itu enggak, ini hanya sharing aja. Maksudnya ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan kalau menurut kita, menurut sebagian Sunni itu kan menyembah itu ya apa yang diperintahkan Tuhan dalam Quran dan apa yang dilarang Tuhan dalam Quran, ya dengan hadis juga, dan juga Rasulullah kan utusan Tuhan, maka itu yang dilakukan, kan gitu. Berarti sesuatu yang dilarang Tuhan dan kemudian kita kerjakan, maka itu kita tidak menyembah Tuhan, kita membangkang, kan gitu, ya kan? Tidak menyembah, kan? Nah, berarti ada yang luput dari penciptaan Tuhan itu. Padahal itu jelas liya'budun. Kok bisa ada yang tidak menyembah? Padahal khalaqtul jinna itu pakai fi'il madi. Fi'il madi itu sesuatu yang sudah terjadi dan akan pasti terjadi. Kalau pakai fi'il madi kan gitu. Gitu enggak? Salah enggak? Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada musanna illa itu istisna. Nah, pengecualian itu yang menegaskan bahwa tidak ada tujuan lain. Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka itu menyembah. Iya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa ada yang kemudian menyembah Tuhan lain, kemudian menyembah, ya maksudnya menduakan Allah, syirik dan sebagainya, kan gitu. Apakah luput Tuhan itu kemudian menciptakan ini sedangkan tujuan untuk menyembahnya luput gitu? Tidak semua ternyata. Seharusnya kan Tuhan kalau mengatakan wa ma khalaqtul muslimuna atau mukminina illa liya'budun, baru itu oke, bisa diterima. Tapi kan ini masalahnya jin wal insa. Sedangkan ada manusia yang tidak percaya Tuhan, ateis misalnya. Misalnya kalau Tuhan itu
secara umum lah, ya. Secara umum ya Esa yang dimaksud Tuhan yaitu nah itu dengan bahasa Allah maupun atau Rabbe itu ya. Nah, tapi ada yang nggak percaya dengan Tuhan itu, artinya tidak menyembah. Berarti menyembah itu sebenarnya itu seperti apa? Maksudnya, kalau sholat aja, ya itu kan sholat kan hanya Islam kan ya. Berarti Tuhan itu luput, karena ada yang nggak sholat. Islam sendiri loh maksudnya, nggak sholat. Ada yang Kristen misalnya, ada yang Hindu, Buddha. Berarti luput ini Tuhan ini, kayak gitu kan? Ada yang ngebangkang gitu kan? Nah, apakah menyembah itu hidup aja, ikut alur, meskipun Kristen, Hindu, Buddha, ateis dan lain sebagainya, dia menyembah? Ya. Apakah ada klasifikasi kalau menurut panjenengan pemateri? Sebagai pemateri, apakah ada klasifikasi menyembah itu seperti apa? Di ubudiyahnya kalau dalam Islam. Kalau boleh saya katakan di sana ada tiga algoritma, ada tiga Tingkatan. ada tiga perspektif yang bisa kita angkat. Pertama ketika kita memaknai liya itu kemungkinan kan itu kan Quran ya. Jadi gini, Quran itu kan sifatnya la ya'lamu illallah. Kita nggak tahu makna yang sebenarnya dari Quran itu, kita nggak tahu. Ya. Jadi kan, berarti masuk mutasyabihat ini? Enggak. Bukan mutasyabihat, tapi makna aslinya gitu. Maksudnya apa sih yang dikehendaki Tuhan itu kita Allah a'lam. Tapi kan kita bisa memberikan sebuah analisa tertentu terhadap makna Quran. Oke, pertama dari sisi sejarah atau historis, wa ma khalaqtu, kita pakai analisis sastrawiya, lugawiyah. Wa ma itu nafi. Khalaq. Di sana pakai fi'il madhi, yang dimana kalau kita pakai pengertian fi'il madhi yang secara kasarnya itu adalah sudah terjadi. Khalaqtul jinna wal insa. Kita fokusnya khalaq aja. Ya khalaq itu kan sudah terjadi kan. Ya. Ketika menggunakan fi'il madhi, berarti fi'il madhi itu sudah dilakukan kan? Sedangkan proses turunnya Quran itu kapan? Ya pas ketika Nabi umur, kalau yang pertama Nabi pas yang Iqra itu kan 40. ya umur 4 udah sampai sana. Berarti di sana Quran itu turun setelah Nabi itu dia kan jadi Rasul gitu kan. Makhluk tuh. Nah, mungkin al-ins di sana itu sebenarnya itu cuma bermakna Nabi Adam. Bisa nggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak semua. Jadi gini, pertama, Nabi Adam itu kan sudah diciptakan. Jadi pantaslah Quran itu mengatakan khalaqtu karena khalaqtul insan. Nabi Adam sudah diciptakan. Ya. Gampang sih Tuhan ini menciptakan Nabi Adam dan juga jin atau yang jin, pada saat itu ya, ila liya'budun, untuk nyembah. Bisa aja kan seperti itu. Artinya khalaq di situ tetap berlaku hukum madinya, ya. hukum masa lalunya. Dan insan di sana, insan ya bukan insan kita, bisa aja. Berarti bukan insan yang akan lahir, bukan insan yang ini. Dan bukan untuk memastikan berarti kan. Dan itu bisa jadi kan Nabi Adam. Ya. Nah, tapi ada istilah apa yang diturunkan kepada Nabi itu bisa terlanjut pada umatnya. Ya, benar. Kayak gitu kan sebenarnya. Jadi meskipun termnya di sana khalaqot terus al-insan kepada Nabi Adam. Jadi liya'budun di sini itu tetap berlaku ke sekarang. Bisa aja seperti itu. Tapi kok ternyata melihat ada situasi yang tidak relevan dengan hari ini, artinya ayat ini kan tidak kemudian bertentangan dengan sekarang gitu. Tapi ayat ini justru ternyata mengafirmasi yang lalu kan gitu. Apakah nanti Nabi salah orang yang mengatakan berarti Tuhan tidak tepat prediksinya kan gitu. Berarti salah seperti itu kan ya. Salah karena manifestasi yang lalu kemudian ini menjadi ibrah untuk orang yang akan datang gitu. Baik.
apa tadi? Apa ya, mau ngomong apa tadi? Cut. Enggak itu apa? Lagi potong-potong. Bisa di upload gitu ya. Ayo. Oh, Iya lah, langsung podcast nih. Dia kata apa aja? oh janganlah. Konten kreator lah. Oh, konten keras. Enggak apa-apa, Ja. Coba jangan mari ya. Kemudian kalau pernyataan apakah Tuhan itu salah menakdirkan manusia? Makhlukul jinna wal insa illa lillah. Ini sudah nggak pakai paradigma yang barusan. Kita pakai paradigma baru. Apakah karena memang gini, fi'il madhi itu juga ada kalanya itu bermakna taukid. Iya kan, terhadap masyarakat Bermakna taukid. Contohnya, nawaitul wudu'a. Kita belum wudu loh. Tapi di sana ada makna, aku ini benar-benar mau wudu. Jadi bisa ditarik ke sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku ini benar-benar mau nyiptain lah. Apakah di sana ada miskom? Yang miskom sih sebenarnya bukan Tuhan. Miskom ini. Oke, enggak apa. Oke. Ada kabar. Apa dengan Tuhan itu sebenarnya senang ketika dirasani gitu. Enggak. Tadi ngomongin itu senang. Maksudnya bukan Tuhan yang miskom, tapi ada pemahaman di sana yang membuat miss antara makna yang Tuhan inginkan dengan yang terjadi sekarang. Kalau kita tarik ke masalah teologi, eksistensi atau tujuan utama itu bisa dikatakan itu makosidnya kan, makosid dari penciptaan manusia atau penciptaan jin. Kita buanglah jin karena kita hidup di dunia manusia. Itu tujuan itu makosidnya. Kemudian apalagi kita tarik ke gimana tuh alal fitrah itu loh, manusia yuladu al fitrah. Jadi apa ya, secara tidak langsung manusia lahir meskipun dari rahim Nasrani, Yahudi, Kristen dan semuanya itu tetap Islam. Iya gitu kan. Jadi kalau itu udah dibebani Islam, berarti dia wajib menyembah kepada Tuhan. Itu kan hukum asalnya. Kemudian di sana makanya kita pakai teologi Asy'ariyah. Dari Tuhan udah ngasih ini, udah nakdirkan. Tapi terlepas dari itu, manusia itu mau nggak mengerjakannya? Dengan konsekuensi yang akan berlaku. Kalau dia mengerjakan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, berarti dia dapat pahalanya. Dia akan dapat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia ingkar, ya berarti dia dapat apa yang sudah jadi ancaman Tuhan. Bisakah bisa seperti itu? Kalau kita pandang khalaqtu itu sebagai masa lalu, di mana itu berbicara tentang sejarah Nabi Adam, ya bisa al-insan di sana bisa Nabi Adam. Atau khalaqtu di sana bisa apa tuh namanya? Bisa bermakna taukid, fi'il madhi yang bakal benar-benar akan dilakukan oleh Tuhan. Al-insan ya kita semua dengan narasi alur berpikir seperti yang tadi. Ya mungkin itu ya. Meskipun sebenarnya kurang mencerahkan juga, tapi ya kan berusaha kan memaknai Tuhan, memaknai konsep apa yang sudah diciptakan Tuhan ya gitu. Kan ulil albab itu bukan orang yang bisa memahami, tapi alladzi yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkarun. Dia masih berpikir, proses perenungan dan sebagainya. Oke, ya insyaallah kita semuanya dari ulil albab. Amin. Masyaallah, tabarakallah. Qadarullah era. Oh iya, qadarullah era. Insyaallah sekali. Barakah, sukses terus Mas. Aduh, lah. Podcast kali ini ya sangat berisi ya tentang mungkin sebentar teman-teman, tapi insyaallah bermanfaatlah bagi kita. Bagaimana kemudian kita bisa memahami kenapa sih Tuhan itu menciptakan kita ke dunia ini menjadi khalifah di bumi ini, yang kemudian dijawab oleh Tuhan untuk menyembah. Nah, konsep menyembah itu ya yang kita bahas tadi itu semoga menjadi yang pertama ya, menjadi peningkatan takwa dan iman kita kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa kemudian kita aplikasikan proses penyembahan ini, ubudiyah ini dengan sebenar-benar ubudiyah. Bukan hanya hablum minallah, juga Allah juga menghendaki hablum minan nas.
Yang dimana Allah pada saat itu Allah juga menghendaki kebermanfaatan bagi orang lain. Begitu ya. Ini juga proses penyembahan ubudiyah, masuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya? Duh, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau ada ngasih diskusi pada profesor kita? Gak ada ya? Nggak ada ya? Ada. Tutup ya. Ya, oke ya, kita tutup. Duh, mati ya. Enggak. Kita tutup ya diskusi malam ini sampai di pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan tayang besok. Besok jam nanti malam insya Allah kita tayang di Warkop ya, yang dengan kesempatan yang sangat lebih luar biasa dari saat ini, yang lebih berisi, berbobot, dan tentunya lebih bermanfaat insya Allah ya. Insya Allah. Syukron Ustaz dan teman-teman sekalian yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai moderator, sebagai host di sini. Sampai bertemu di kesempatan lain. Jazakallahu khairan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, wes.